Di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial cara uji data normalitas dan homogenitas, uji data T dan uji data T variat. Di video sebelumnya kita telah membuat sebuah cara olah data dengan menggunakan IBM SPSS. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan IBM SPSS lagi untuk menguji keempat data yang ada pada hari ini. Dan saya telah memiliki dua data yang akan kita uji nantinya. Langsung saja masuk ke video tutorial. Langkah pertama yaitu kita harus membuka data tersebut. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah data, yaitu data norma homogenitas yang akan pertama-tama kita uji, yang terdapat sebanyak 300-an data yang ada. Langkah pertama ialah kita copy seluruh data yang ada pada tabel di atas. Ya. Nah, setelah kita copy semuanya, kita tempel menggunakan Ctrl V. Setelah data yang telah kita copy semua, langsung saja kita buka aplikasi IBM SPSS yang ada di laptop. Di sini saya menggunakan IBM SPSS version ke-27. Langkah selanjutnya ialah kita klik kursor sebelah kiri atas, lalu kita klik variabel name. Nah, setelah kita ditempel seluruhnya, kita berpindah ke data view. Disinilah kita akan mengubah data tersebut. Setelah itu kita klik analyze, kita klik description, statistik, kita klik exploit. Nah, di sini terdapat beberapa data yang ada di kolom tadi, yaitu kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja, etos kerja. Kemudian kita pindahkan kinerja ke dalam, lalu kita klik plot. Setelah itu ada beberapa hal yang kita centang, yaitu normalitas plot. Lalu kita oke. Nah, disinilah hasil yang data yang kita ubah tadi, seperti yang kalian lihat di atas video ini. Setelah itu kita kembali lagi, kita pencet analyze, kita pindahkan kinerja dan kita ganti dengan motivasi, sama seperti tadi. Sama seperti tadi, kita langsung aja oke. Nah, inilah hasil dari data kedua. Nah, selanjutnya kita sama seperti tadi, kita pencet deskripsi gratis, kita klik explore, lalu kita keluarkan dulu motivasi, kita masukkan kepuasan kerja, kita pencet lagi sama seperti lagi
dulu kepuasan kerja, kita masukkan etos kerja dan langsung kita klik OK. Dan itulah hasil dari seluruh data yang ada pada uji data homogenitas. Itulah hasil dari keempat data yang ada di kolom tadi yang kita olah. Nah, setelah ini kita akan lanjut masuk ke uji data kedua, yaitu data normalitas. Datanya juga sama data yang tadi, tapi cara penggunanya beda. Kita masuk lagi ke data variable view, lalu kita klik analyze, lalu kita klik kompresian, dan lalu kita klik on Y. Di sini kita akan mengubah data ini. Kita klik kinerja di bawah dan kita klik motivasi di atas. Motivasi ini sebagai list. Nah, setelah itu kita klik delete. Ada beberapa hal yang kita centang. Kita centang homogenitas, lalu kita klik OK. Inilah hasil dari data pertama, langsung sama seperti sebelumnya. Kita pindahkan motivasi dan kita tukar dengan kepuasan kerja. Yang di bawah kinerja tidak perlu diubah. Kita langsung klik yang sama kayak tadi, kita langsung OK kan. Inilah hasilnya yang kedua dari tabel kedua. Langsung lagi masuk ke tabel ketiga, yaitu sama seperti sebelumnya. Kita pindahkan dulu kepuasan kerja, lalu kita klik masukkan etos kerja. Sama, kita langsungkan saja OK. Nah, disinilah hasil data ketiga. Perbandingannya jelaskan teman-teman. Nah, itulah uji data pertama dan kedua, yaitu data normalitas dan data homogenitas. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke data uji T independen. Di sini kita telah memiliki datanya. Langsung saja kita buka data yang ada pada laptop yang kita punya. Dalam laptop ini, maaf. Dan di sini kita langsung saja buka data UIT-nya.
di sini ada data yang sama seperti di video sebelumnya. Langkah awal yang kita lakukan ialah mengubah angka 100 itu dan mengubah angka L menjadi angka 100. Setelah kita ubah, dia akan berubah otomatis menjadi angka 100 karena di dalam datanya terdapat kesalahan penulisan huruf. Setelah kita ubah kesalahan penulisan angka tadi, langsung saja kita blok seluruh data yang ada pada uji T independen. Setelah kita blok seluruh data yang ada, kita copy, terus kita berpindah ke aplikasi IBM SPSS. Nah, setelah aplikasi kita buka, kita letakkan kursor sebelah kiri atas. Setelah itu kita pindah ke variabel. Kita pindah ke variabel view. Nah, disinilah kita akan mengubah data uji T independen ini. Kita pencet value, kita ubah menjadi angka 1 atau tandai, dan labelnya P atau perempuan. Dan angka 2 menjadi laki-laki, lalu kita oke. Setelah itu kita pencet analyze, kita pencet deskripsi statistik, kemudian kita pencet kromean, kemudian kita pencet. Nah, disinilah kita dapat mengubah data itu. Kita pindahkan jenis kelamin, kita masukkan jenis kelamin ke bawah, lalu kita pindahkan yang di atasnya nilai statistik student center. Setelah itu kita ubah jadi angka 1 dan nomor 2 jadi angka 2. Kita pencet continue, lalu kita tekan OK. Nah, disinilah terdapat hasilnya, teman-teman. Hasil dari data uji T independen bisa dilihat di tabel periodik itu. Langsung saja kita masuk, sama seperti tadi. Kita pindahkan dulu nilai statistik mode student centernya, lalu kita pindahkan nilai statistik student teacher center, dan hasilnya sama seperti yang tadi. Inilah hasil dari kedua uji data tersebut. Setelah itu kita masuk ke data uji T Empirat.
Statistik Student Center. Kita masukkan.